tes. Oke, semangat pagi teman-teman. Baik teman-teman semua, kita sapa-sapa dulu ya. Sebelum kita mulai, kita nunggu dulu sebentar ya. Baik, saya sapa-sapa dulu. Ini ada dari, saya sapa satu persatu dulu ya. Ini ada dari Sampit, ada Mang Hendrik, semangat pagi Mang. Ada Pak Rudi Hartono dari Brebes, semangat pagi, salam. Ada Mbak Yeni dari Sidoarjo, semangat pagi Mbak. Mbak Erna Rosvi dari Surabaya, semangat pagi. Mbak Warkati, semangat pagi Mbak. Ada komandan kita Bapak Munir, semangat pagi dan kopi ready. Ada Mbak Susi Rahayu, semangat pagi. Dan teman-teman yang lain, ini sudah banyak sekali ya yang hadir. Belum materi pada pagi hari ini kita mulai, sebelumnya cek sound dulu. Gimana suaranya teman-teman? Sudah terdengar jelas? Jika sudah terdengar jelas, mohon lambaikan tangan. Cek sound dulu, suaranya gimana? Sudah kelihatan, sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas belum? Kalau sudah terdengar jelas, langsung saja saya mulai untuk mempersingkat waktu. Karena ini sudah menunjukkan jam 10 lebih 15. Nggak cek dulu. Gimana teman-teman? Suaranya sudah jelas belum? Oke, ini 2 orang yang bilang sudah jelas. Oke, 5 orang bilang jelas, maka langsung saya mulai. Sebelum mulai teman-teman sudah pada sarapan belum? Terutama untuk bapak-bapak sudah pada ngopi belum? Kalau belum, ayo kita ngopi dulu. Enak ya. Kita ngopi dulu ya. Oke, siap. Sebelumnya langsung saja saya mulai. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman dimanapun berada, dari ujung timur sampai ujung barat. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua selamat atas terlulusnya seleksi teman-teman mengikuti pendidikan KFO periode Oktober 2020. Saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah terpilih menjadi peserta KFO angkatan pertama. Jadi teman-teman semua, dalam pendidikan KFO ini saya sarankan teman-teman semua mengikuti prosedural yang sudah dari FKS berikan, atau FKS support kepada teman-teman semua. Maka gunakanlah momentum ini semaksimal mungkin. Dari kemarin sudah dibuka oleh Bapak Hana selaku Direktur Utama PT Natural Nusantara. Itu sebuah keharmonisan ya buat kita semua. Nah, oke. Langsung saja saya mulai pada materi pagi hari ini. Saya di sini diberi amanah oleh teman-teman FKS untuk memberikan materi tentang bagaimana kita melakukan penjualan online ataupun penjualan offline. Sebelum materi saya sampaikan kepada teman-teman semua, silahkan siapkan buku untuk mencatat ya. Silahkan menyiapkan buku untuk mencatat, nanti disimpulkan lalu dipraktekkan. Oke, langsung saja saya mulai. Di sini saya ingin membedah sebuah potensi bisnis NASA itu yang bisa dilakukan secara online ataupun secara offline. Nah, di sini saya mengkolaborasikan 2 cara, yaitu dengan cara offline itu saya lakukan, dan cara online itu saya lakukan, yang dimana
penjualan di offline ini sangat dahsyat sekali jika kita tahu roadmap-nya, arahnya. Bagaimana sih kita melakukan penjualan secara offline dan bagaimana sih cara kita melakukan penjualan secara online. Yang dimana teknik dalam menjual secara online itu kan banyak sekali sosial media yang bisa kita gunakan untuk mencari penghasilan ataupun menemukan distributor baru. Tinggal kita mau menggunakan yang mana. Padahal semua aplikasi itu semuanya bagus semua nggak ada yang jelek. Tapi ingat teman-teman, di situ harus benar-benar menguasai, mengambil spesialisnya. Teman-teman mau ngambil spesialis di bagian mana? Nah, nanti kita akan kupas semua, langsung kita praktekkan. Oke? Oke, ini sebentar. Tak bukakan dulu. Nah, sebelum ke session berikutnya atau ke materi yang tahapan selanjutnya, saya ingin menjelaskan karakteristik atau keunggulan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Kita sudah sangat tepat sekali bergabung di perusahaan PT Natural Nusantara yang dimana produk-produknya itu kan sangat banyak sekali, kurang lebih sekitar 200 item produk yang terdiri dari produk agrokompleks, produk herbal, produk kosmetik, terus produk rumah tangga, dan inovasi teknologi ya. Total produknya kurang lebih ada 200 item produk. Yang dimana produk yang dipakai. Artinya apa? Begitu konsumen membeli, ya kan? Konsumen membeli, dia akan repeat order lagi, dia akan membeli produk kepada kita lagi. Artinya produknya dibutuhkan oleh banyak orang. Itu yang pertama, nilai repeat ordernya tinggi. Dicatat ya, nilai repeat ordernya tinggi. Kemudian yang kedua, produknya terbukti berkualitas dan diterima di pasar selama kurang lebih 18 tahun. Karena NASA, perusahaan NASA itu kan berdiri dari tahun 2002, diresmikan tahun 2002 sampai 2020 ini. Yang dimana kemarin tepatnya tanggal 1 Oktober 2020 NASA ulang tahun yang ke-18. Nah, produknya kan terbukti berkualitas selama 18 tahun. Sekarang dipikir secara logika saja. Sudah 18 tahun produknya itu semakin bertambahnya tahun, itu produknya tambah terus. Mungkin teman-teman semua itu produk di NASA banyak sekali ya, sampai bingung mau menjualnya itu ya kan. Sampai bingung, saya mau menjual produk agro atau kosmetik atau herbal kan sampai bingung. Maka teman-teman semua jangan bingung, tenang saja, dibuat slow, nyantai ya kan. Produknya ada banyak, berarti potensi kita untuk mendapatkan penghasilan dari bisnis NASA, ya kan? Penghasilan dari bisnis NASA itu potensinya sangat besar sekali. Tinggal kita mau mengambil momentum ini, kita mau melalui produk apa dulu. Maka silahkan teman-teman ambil spesialis, fokus di beberapa produk dulu. Karena kita nggak mungkin menguasai all-round produk, itu nggak mungkin. Maka silahkan kuasai. Siap? Sepakat teman-teman? Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, menciptakan pelanggan yang setia dan terikat sebagai jaringan pemasaran atau pemakai produk. Nah, ini dia poin yang paling penting. Sekali lagi saya ulangi, menciptakan pelanggan. Nah, menciptakan. Paham nggak yang dimaksud dengan kata-kata menciptakan? Menciptakan yaitu kita membuat pelanggan. Nah, yang dinamakan pelanggan yaitu yang sebelumnya konsumen, dia sudah sering membeli kepada kita sehingga dia berlangganan kepada kita, ya kan?
Nah, kalau sudah berlangganan kepada kita, maka konsumen tersebut sudah jelas terikat kepada kita. Nggak mungkin dia ingin membeli kepada orang lain atau distributor lain, itu nggak mungkin. Maka ciptakan pelanggan untuk pemakaian produk pribadi ataupun dia menjualnya atau sebagai reseller kita. Maka ciptakanlah pelanggan sebanyak mungkin. Lalu bagaimana cara menciptakan pelanggan supaya konsumen tersebut berlangganan kepada kita? Caranya sangat sederhana sekali kok. Yang dimana cara-cara yang saya lakukan ini mungkin bagi teman-teman semua jadul. Wah, cara apa itu? Cara nggak kekinian. Memang saya melakukan cara-cara yang jadul. Cara-cara yang jadul itu ternyata sangat sangat mujarab sekali loh teman-teman. Jangan salah. Jangan salah, cara-cara jadul itu wow, dahsyat sekali, amazing sekali. Sepakat? Ingat, poin ketiga yaitu teman-teman apa? Menciptakan pelanggan. Itu poin ketiga. Sekarang poin yang keempat. Dilengkapi dengan alat-alat penunjang bisnis yang sangat memadai, yaitu ada website, ada brosur, VCD kesaksian, VCD testimoni, dan lain sebagainya. Dari perusahaan ataupun dari jalur sponsorisasi, teman-teman semua, saya yakin yang namanya Upline itu pasti sepenuhnya mensupport semua mitra-mitranya. Baik itu yang dibutuhkan semua mitra-mitranya. Misal ada distributor baru, karena dia masih baru kan, masih awam ya, masih awam. Lalu saya tentang cara menjualnya gimana, terus nanti saya upload produknya bagaimana. Kalau ada orang yang bertanya seperti ini, saya jawabnya bagaimana. Nah, jalur sponsorisasi teman-teman semua ya kan, itu di situ sekarang ini kan sudah zamannya teknologi, maka dimasukkan dalam sebuah grup, yaitu grup binaan. Baik itu grup WA, grup Telegram ataupun grup Facebook. Nah, pembinaan grup khusus ya, grup khusus untuk pembinaan distributor baru, yang dimana mensupport distributor baru, karena distributor baru itu belum paham benar, maka di situ tahap-tahapnya, step-stepnya dari awal, langkah-langkahnya seperti apa, di situ dari jalur sponsori teman-teman semua itu kan selalu di-share, selalu diupdate, baik itu produk atau cara menjual atau cara menemukan distributor baru, itu cara-cara yang ringan-ringan atau sederhana-sederhana itu kan nanti di-share. Maka step by step akan mengikuti, ya kan? Itu cara yang keempat. Terus yang kelima, adanya berbagai program pelatihan dan mentor bisnis yang siap mensupport penuh kesuksesan para mitra di bisnis NASA ini. Poin kelima, seperti pada pagi hari ini dari grup FKS 513 membuat event, yaitu pendidikan support online KFO, KDI fokus on online, yang dimana mengingat masa pandemi seperti ini, karena sekarang ini lagi tidak boleh kumpul dulu secara offline, maka FKS 513 memberikan support sepenuhnya kepada teman-teman semua melalui pendidikan secara online. Jadi teman-teman semua, begitu diinformasikan pendidikan, silahkan langsung bergegas, nggak usah memikir panjang kali lebar, langsung berangkat gitu aja, los pokoknya. Kalau ada pendidikan, baik itu pendidikan offline ya, kalau sekarang ini kan baru kita secara offline ya, secara online, maaf, secara online. Kemarin pertama kali ada kelas digital ya, kelas digital itu silahkan diakses semaksimal mungkin. Lalu bertahap lagi sekarang ada KFO, ini pendidikan KDI. Nah, di pendidikan ini teman-teman semua
silahkan diakses. Jadi jangan sampai terlewatkan dalam hal pendidikan. Kan saya sudah pernah ikut yang namanya belajar, itu lebih baik mengulang, jangan hanya sekali. Lebih baik mengulang. Ya. Yang namanya belajar itu lebih baik kita mengulang dan mengulang. Karena manusia itu tidak luput dari kata lupa. Biasanya pada kelupaan. Maka jangan sampai teman-teman itu lupa. Oke? Saya lanjut. Nah, selain karakteristik produk-produk keunggulan, di sini ada potensi income di bisnis NASA. Potensinya bagaimana, Mas? Potensi income di bisnis NASA itu terdapat 3 jenis income yang bisa kita dapatkan. Yang pertama ada active income. Active income itu kan penghasilan dari laba eceran. Laba eceran produk. Selisih harga itu teman-teman saya tahu semua ya, selisih harga berapa dari 10 sampai dengan 100%. Nah, itu yang dinamakan penghasilan active income. Lalu yang kedua, selain active income ada penghasilan passive income. Yang paling penting yaitu penghasilan passive income. Penghasilan passive income itu didapatkan dari mana? Dari rabat bulanan. Penghasilan yang diperoleh setiap distributor yang telah memenuhi kriteria tutup poin dalam waktu satu bulan. Apakah tutup poin itu tuntutan bagi kita? Jika kita ingin mendapatkan penghasilan passive income, maka kita harus melakukan tutup poin. Tutup poinnya berapa? Tutup poin hanya 100 poin per bulan. 100 poin per bulan itu sangat bisa kita bilang sangat kecil, 100 poin. Karena dinilai barang itu misalnya kita menjual POC NASA, menjual POC NASA sama harmonik itu hanya 5 paket. Itu sudah poinnya 100 lebih ya, menjual 5 paket poinnya sudah 100 lebih. Menjual produk kosmetik misalnya kayak Clean and Glow, poinnya kan 17 ya kan, poinnya 17. Nah berarti tinggal kita menjual berapa, poin 17 itu berarti kita menjual 8 pitch Clean and Glow, kita sudah tutup poin. Dipikir secara sederhana saja, teman-teman, dalam setiap bulannya sudahkah rajin tutup poin semua? Jika belum, silahkan diperbaiki, dilakukan secara baik, secara maksimal, supaya teman-teman sebagai distributor inti itu wajib dalam hal melakukan tutup poin. Tutup poin hanya 100 PV. 100 PV saya ambil contoh, menjual Clean and Glow itu hanya 8 pitch dalam waktu 1 bulan. Caranya gimana? 1 bulan ada 30 hari. 30 hari dibagi 8. Saya ambil kalkulator dulu. 30 hari dibagi 8. Maka per 3 hari ya kan, per 3 hari hanya menjual 1 pitch saja. Gampang kan? Untuk 100 poin. Bahkan jika kita lakukan dengan konsisten, lakukan dengan serius, buktinya dalam 1 bulan itu minimal tembus loh 1000 poin per bulan. Jika kita lakukan dengan serius dan komitmen
dan serius. Nah, supaya teman-teman komitmen serius dalam hal menjalankan bisnis NASA ini, ya, maka perbaiki dulu pola pikir teman-teman. Tujuan bergabung di bisnis NASA itu apa? Temukan dulu rohnya teman-teman. Bergabung di bisnis NASA itu tujuannya apa? Kalau teman-teman sudah menemukan tujuan, memiliki sebuah keinginan ya, tujuan bergabung di bisnis NASA, tujuannya itu apa? Silahkan dikonsultasikan kepada jalur sponsorisasi atau upline, atau melalui pendidikan support FKS seperti ini. Di sini kan dikupas tuntas semua ya kan. Tujuan teman-teman bergabung di bisnis NASA ini harus real loh, harus jelas loh. Jangan sampai bimbang atau ngambang. Kalau ngambang, tujuannya ngambang, saya hanya tujuannya ngikutin temen kok. Saya hanya nggak enak sama temen. Oh, itu jangan salah. Jangan salah ya. Jangan salahkan. Kalau tujuan teman-teman bergabung di bisnis NASA ini tidak jelas, maka hasilnya juga belum tentu jelas. Seperti air mengalir kan ngambang, ya kan? Air mengalir itu kan ngambang, derasnya air mau kemana kan ngambang. Tapi kalau tujuan teman-teman jelas, itu teman-teman berani melawan arus. Melawan arusnya air itu teman-teman berani. Karena apa? Karena support teman-teman jelas, progresnya jelas. Saya bergabung di bisnis NASA ini ingin memiliki penghasilan minimal 100 juta per bulan. Saya ingin bebas finansial. Karena saya sifat orangnya tidak mau terikat dengan pekerjaan yang berangkat pagi, berangkat sore, maka saya harus memiliki penghasilan pasif income. Berhubung sekarang ini saya masih bekerja, it's okay, nggak masalah. Tapi di bisnis NASA ini saya yakin bisa merubah segala-galanya. Yang tadinya saya ini bekerja, setelah mengikuti pendidikan KFO ini berbagai latar belakang, buktinya bisa kok. Kuncinya itu hanya satu kok. Teman-teman itu mau atau tidak. Kalau mau, ayo dilakukan. Jalur sponsori teman-teman semua siap sepenuhnya mensupport. FKS 513 siap menampung teman-teman semua. Loh, kurang gimana? Enak nggak? Sangat enak sekali. Bisnis diajari, dituntun pelan-pelan sampai bisa loh. Kurang gimana coba? Enak kan? Enak. Itu jika kita ingin memiliki sebuah penghasilan pasif income. Kemudian yang ketiga, poin ketiga ada penghasilan masif income. Penghasilan masif income ini bisa kita dapatkan dari jumlah nominal besar atau kurun waktu yang singkat, ya, diperoleh dari distributor yang berhasil memasarkan produk-produk dalam skala besar atau proyek. Nah, jadi misalnya proyek perkebunan kelapa sawit, itu kan pengadaan produknya skala besar, maka kita bisa mendapatkan penghasilan masif income. Atau dari dinas, baik itu dinas pertanian, itu kan seringkali ada pengadaan produk. Kemarin itu saya lihat ada produk Bintang Tani ya, Bintang Tani dikirim ke Kalimantan, itu nominalnya ada 3 kontainer atau berapa. Nah, itu yang dinamakan penghasilan masif income, proyek-proyek besar. Nah, dari ketiga penghasilan yang bisa kita dapatkan, teman-teman semua jangan hanya mengambil penghasilan aktifnya saja. Aktif itu dari selisih harga itu jangan. Ada 3, kita sikat semua, 3-tiganya ini kita sikat. Jangan hanya 1 atau 2, ini jangan, 3 sekaligus. Sudah menguasai aktif income, segera kuasai
pasifnya, pasif income-nya. Pasif sudah menguasai, segera belajar menguasai pasif income-nya. Nah, kalau ketiga-tiga penghasilan ini sudah kita kuasai semua, ya kan? Teman-teman yang perempuan itu cantiknya maksimal, nggak monoton ya. Kalau penghasilan ketiga-tiganya ini dikuasai semua, maka cantiknya maksimal, nggak cantik standar loh ya. Terus kalau yang laki-laki ketiga penghasilan ini dikuasai semua, gantengnya itu tambah, kadar kegantengannya itu tambah jadi maksimal. Kurang gimana? Ayo, dari penghasilan sini teman-teman, ketiga penghasilan mau ketiga-tiganya atau hanya satu saja, silahkan dipilih dan ditentukan. Karena hidup ini pilihan. Hidup kita sendiri yang menentukan. Sekali lagi, hidup itu pilihan. Kalau pilihan teman-teman salah, maka akan salah juga. Kalau teman-teman pilihannya tepat, maka semua keinginan juga akan tepat. Maka jangan sampai memilih. Hidup itu pilihan. Oke. Lalu saya lanjutkan. Apakah produk-produk di NASA ini dibutuhkan? Produk-produk di NASA dibutuhkan nggak oleh semua orang? Dari umur berapa ya? Dari umur 5 tahun sampai lansia atau lanjut usia, produk-produk yang kita pasarkan dari produk NASA ini dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Tadi saya bilang kan umur 5 tahun. Emangnya ada produk NASA yang untuk anak kecil? Oh, jangan salah. Produk NASA untuk usia anak kecil itu ada. Apa namanya, Mas? Produk NASA ada namanya pasta gigi anak. Kan ada 2 varian tuh, ya kan? Strawberry sama blueberry atau apa itu saya lupa namanya. Nah, maka potensi anak-anak kecil itu besar, sangat besar sekali. Produknya berarti dibutuhkan. Itu dari kalangan anak kecil. Kemudian kita lanjut lagi usia remaja. Nah, produk dari NASA dibutuhkan nggak di usia anak-anak remaja? Usia remaja itu seperti anak SMP, SMA, itu kan dia masih usia remaja ya. Dari usia remaja itu sangat dibutuhkan sekali. Ya kan? Anak-anak sekolah yang perempuan ya, usia remaja, dia ingin perawatan. Ya kan? Berarti produk kosmetik masuk nggak? Masuk. Terus produk lansia, orang yang sudah umurnya lanjut usia di atas 70 lah, di atas 50, 70 dan ke atas. Membutuhkan nggak? Produk-produk kita dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan. Kenapa? Orang yang lansia biasanya kalau jalan kakinya suka bilang kletuk. Nah, itu kan dia sudah mulai osteoporosis, ya kan? Sudah mulai pengapuran. Maka produk yang masuk apa? Produk-produk herbal dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka semua produk NASA itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semua dibutuhkan, tidak mengenal usia, baik itu usia anak kecil ataupun orang lansia, itu sangat dibutuhkan. Pasar jelas, ya kan? Oke, saya lanjut ya. Sampai sini paham? Teman-teman semua diam, saya anggap paham. Oke, saya lanjut. Lalu, saya ambil contoh di wanita. Semua wanita jelas tentu ingin wajahnya cantik. Iya kan? Wajahnya glowing. Seperti saya ini kan glowing. Iya. Semua wanita, siapa sih yang nggak ingin memiliki wajah cantik, wajah glowing?
semua jelas pasti menginginkan. Produk-produk kosmetik banyak nggak? Sangat banyak sekali. Dari produk Lakoko, produk Moreskin, produk Koleskin, terus dari Ersali, kosmetik ya. Banyak kan? Saking banyaknya, ini mungkin teman-teman semua malah bingung. Saya tuh mau menjual yang mana? Jangan bingung. Slow, santai, kuasai produknya, ya kan? Kuasai produknya. Lakukan secara konsisten. Saya yakin pasti teman-teman bisa menembus target sesuai yang diinginkan oleh teman-teman. Ini selanjutnya, apakah harga produk NASA itu terjangkau? Nah, ini mungkin bagi teman-teman distributor baru ya, khususnya distributor baru. Dulu pun saya juga mengalami hal seperti ini ketika awal-awal bergabung di bisnis NASA. Apakah harganya sangat terjangkau? Sangat terjangkau sekali. Tetapi kalau kita sebagai konsumen, sebagai distributor baru, ketika kita mengawali melakukan penjualan atau penawaran produk kita tawarkan kepada semua orang, pasti kita akan menemukan apa istilahnya kok mahal, kata-kata kok mahal. Nah, di sini saya ingin mengupas itu semua biar teman-teman semua tidak mengalami kata-kata dari customer itu dia berkata mahal. Nah, ini bagi distributor baru, saya pun mengalami dulu. Ketika konsumen itu berkata mahal, kalau kita tidak bisa menjelaskan, maka tidak bisa closing. Maka tenang teman-teman, kita urai semua. Produk di NASA ini harganya sangat terjangkau. Mulai dari 18.000 sampai harganya yang ratusan. Harganya kan bervariatif ya kalau harga. Artinya apa? Keuntungannya kan masing-masing, keuntungannya kan berbeda-beda. Ada keuntungan yang kecil. Maksudnya keuntungan yang kecil itu tidak besar seperti produk Clean and Glow, Crystal Egg, ya kan? Keuntungan yang kecil itu ada pasta gigi. Harga distributornya kan 13, kemudian kita jual harganya 18. Itu saya bilang harga wilayah Jawa ya. Harga wilayah Jawa. Maka keuntungannya yang kecil. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka kita menjual seperti Clean and Glow, Rosvi, terus produk-produk Lakoko, itu kan keuntungannya besar-besar ya. Nah, maka harga produk NASA itu sangat terjangkau. Biar konsumen tidak berkata mahal, gimana caranya Mas? Caranya gampang. Saya mencontohkan yaitu produk GS Foam. Teman-teman tahu kan GS Foam untuk cuci muka. Saya mencontohkan GS Foam. Cara ini bisa digunakan baik itu penjualan offline ataupun online ya. Bagi teman-teman semua, siapkan bukunya, silahkan dicatat. Nanti saya ulangi 2 kali ya, Saya mencontohkan untuk menghadapi konsumen yang berkata mahal. Nanti dipraktekkan secara online ataupun secara offline ketika teman-teman menemukan konsumen yang berkata mahal. Saya mencontohkan produk namanya GS Foam. GS Foam satu kemasan isinya 100 gram. Benar kan? Isinya 100 gram. Harga konsumen satu pit 165.000. Isinya 100 gram. Harganya 165.000. Paham? GS Foam ini bisa dipakai kurang lebih 250 kali untuk cuci muka. Isi 100 gram,
ya kan, isinya 100 gram, bisa digunakan 250 kali cuci muka. Paham belum? Bisa digunakan kurang lebih 250 kali untuk cuci muka. Nah, kemudian harga per sekali cuci muka berapa? Berarti harga pokok 165.000 dibagi 250 kali cucian tadi, untuk mencuci tadi, sama dengan 660 rupiah. Sekali cuci muka hanya mengeluarkan 660 rupiah. Besar atau kecil? Besar atau kecil? Sekali cuci muka 660 rupiah. Sekali cuci muka hanya mengeluarkan uang 660 rupiah. Wajah teman-teman akan berubah glowing. Wajahnya jadi bersih dengan kandungan-kandungan yang ada di GS Home. Itu dijelaskan semua, kelebihannya itu apa dijelaskan semua. Saya pesan ke teman-teman semua, kuasai produk knowledge-nya. Produknya itu dikuasai. Dengan cara apa untuk penguasaan produk? Dipakai. Ya. Produknya itu dipakai. Jangan hanya menjual saja, tapi dipakai. Ketika teman-teman memakai produk, itu sangat gampang sekali dalam hal penjualan. Ya. Nah, ini saya lihat dulu komen-komennya ya. Barusan saya mengutarakan yaitu produk GS Home. Saya lihat besar atau kecil. Kalau 660. Nah, ini ada kurang lebih 50 orang berkata kecil. Berarti sangat murah. Murah kan? Nggak mahal lagi toh? Ya enggak. Kalau kita sebenarnya sederhana kan? Sederhana sekali enggak? Sederhana. Harga pokok dibagi dengan pemakaian tadi 250, ya kan? Maka ketemu nilai per sekali cucinya. Ketemunya 660 sekali cuci muka. Dan wajahnya glowing seketika. Mau? Itu yang pertama. Dicatat ya. Kalau lupa silahkan diputar ulang lagi kalau lupa. Tapi alangkah baiknya teman-teman langsung dicatat. Itu yang pertama, saya mencontohkan yang pertama. Yang kedua ada karkul. Karkul isinya 50 mili. Bagi teman-teman baik itu perempuan atau laki-laki, karena yang namanya perawatan itu bukan hanya orang perempuan saja, orang laki-laki juga membutuhkan perawatan. Kebanyakan perawatan, ya kan, perawatan untuk masker wajah itu kebanyakan orang perempuan saja. So jangan kalah, orang laki-laki juga nggak mau kalah. Namanya perawatan kok, wajahnya dirawat, itu kan jadi gimana gitu ya. Nah, karkul untuk masker wajah, ya kan, isinya 50 mili, harganya 225.000 rupiah. Bisa dipakai 30 kali maskeran. Yang dimana sekali maskeran itu kan hanya tipis-tipis, yang penting rata toh. Yang penting tipis-tipis itu ditempel-tempelkan ke semua muka, penting merata semua untuk maskeran. Ketemunya berapa? 225.000 rupiah dibagi 30 kali maskeran, maka sekali maskeran itu biayanya 7.500 rupiah.
rupiah. Mengeluarkan biaya maskeran Rp7.500. Setelah maskeran, semua wajah teman-teman begitu dibilas itu langsung kelihatan nampak bersih. Yang ada komedonya, yang ada bekas-bekas jerawat, itu akan terkelupas semua. Jadi kalau kita bilang masker di luaran sana, masker yang berkualitas loh ya, saya bilang yang berkualitas, itu harganya jauh lebih mahal. Sekali lagi saya bilang, masker yang berkualitas di luaran sana, harganya lebih mahal. Harganya itu lebih mahal. Nah, produk yang kita pasarkan ini harganya sangat terjangkau sekali. Ya. Apalagi produk ini bisa loh diecer. Teman-teman bisa pakai cup atau pot kecil itu loh. Pot-pot kecil yang diecer ini karkul ini bisa diecer, terus yang lain yang bisa diecer itu silakan diecer. Tujuan dijual diecer itu kenapa? Supaya konsumen atau customer kita itu kan dia membeli yang kecil itu kita ada, kalau yang hemat itu silakan membeli yang besar. Jadi semua itu kita layani, kita tidak memilah dan memilih. Paham? Oke, saya sambil tak minum dulu ya, ini tenggorokannya rada kering ya, tak ngopi sih sebentar. Ini yang poin terpenting dari sesi atau materi pada pagi hari ini. Lalu bagaimana cara kita menjualnya? Yang dibutuhkan oleh seorang penjual yaitu yang pertama, teman-teman membuat namanya personal branding. Tujuan teman-teman membuat personal branding itu apa? Membranding diri teman-teman sendiri. Ada dua hal yang perlu teman-teman catat. Ketika ingin melakukan penjualan secara offline, maka teman-teman harus membranding diri teman-teman sendiri secara offline. Jika teman-teman ingin melakukan penjualan secara online, maka teman-teman harus membranding penjualan secara online. Cara membranding keduanya ini gimana? Kita lakukan bersamaan. Dengan cara gimana? Dengan cara teman-teman membranding diri teman-teman sendiri melalui secara offline. Silahkan di branding secara offline. Membranding secara offline itu gimana? Contoh, sederhana aja. Contoh, teman-teman misal ini cuma misal ya, distributor baru. Nah, supaya teman-teman dalam hal penjualan di online-nya laris, silahkan mengambil beberapa dus ya. Silahkan membuat 5-10 dus lah. Silahkan membuat 5-10 dus. Ini saya bukan mengajari jelek, enggak ya. Ini saya mengajari distributor baru supaya dia bisa membranding dia sendiri untuk melakukan penjualan di online-nya. Karena customer itu ingin membeli kepada orang yang penjualannya sangat laris. Bagi teman-teman yang ingin melakukan, silahkan dilakukan. Kalau yang tidak ingin melakukan, no problem, silahkan. Juga nggak masalah, bagi saya nggak masalah. Ingin dilakukan juga nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak masalah. Yang ingin melakukan, silahkan teman-teman membuat packingan dari kardus, itu dibuat semua.
ukurannya bervariatif, ada yang ukuran kecil, terus sedang, besar. Minimal membuat 5 lah, 5 sampai 10 packingan, lalu ditulis alamat. Ya, ditulis alamat. Ini hal sangat sederhana sekali, bahkan ini hal yang sangat jadul, kuno sekali. Tapi orang-orang jarang melakukan hal seperti ini. Kenapa? Rasa egonya, rasa gengsinya itu tinggi. Maka saya sarankan, bukan teknik ini, ego dan gengsi itu dikesampingkan, dibuang jauh-jauh. Buatlah kardus packingan, kotak ya, kotak packingan, itu 5 sampai 10 dibuat. Setelah jadi itu silakan teman-teman upload foto, kemudian upload. Uploadnya sederhana kok kalau di online itu. Alhamdulillah, misalnya foto gini ya, cekrek. Nah, di sini orangnya kelihatan, terus di belakang kita atau di samping kita, ya kan, di samping kita itu kardus packingannya. Nah, kardus packingannya itu di foto kan kelihatan, cekrek. Upload misalnya di WA story. Di WA story, alhamdulillah orderan hari ini tujuannya mana, kota mana-mana, sebutkan saja. Dengan melakukan seperti itu, teman-teman, itu sama halnya afirmasi. Teman-teman berdoa supaya memiliki orderan. Baik itu orderan atau menginginkan distributor baru di kota mana, itu sebutkan, sama halnya kita berdoa, menginginkan, diminta. Kalau kita nggak meminta, ya nggak bakalan toh kita mendapatkan. Bener nggak? Sederhana kan? Dipikir kita sederhana sekali aja. Membuat packingan kardus 5 sampai 10, ya kan? Difoto, selfie, cekrek, diupload di WA story, diupload di Facebook, diupload di Instagram, upload di fanpage, itu diupload semua. Sore, dari siang misalnya, siang itu diupload. Siang misalnya kan, setelah kita foto, cekrek, foto diupload. Alhamdulillah sampai siang hari ini ada 5 paket yang siap meluncur ke kota Tulung Agung, misalnya Surabaya, Jakarta, Medan, sama Kalimantan, atau diupload kan. Terus ngupload lagi sore ganti aja posisi, misalnya tadi posisinya agak miring, nah sekarang posisinya lurus. Foto lagi, alhamdulillah sore hari ini ya kan, pengiriman tujuan kotanya, silahkan sebutkan saja teman-teman, tinggal mau menyebutkan mana. Karena tadi siang sudah misalnya tadi siang Jakarta dan lain sebagainya. Nah, yang sore itu diganti, yang bisa yang sekitar atau yang luar itu monggo silahkan. Itu namanya kita afirmasi, kita berdoa, kita meminta supaya closingan kita itu benar-benar real di kota-kota yang kita sebutkan tadi. Itu kita membuat personal branding diri kita sendiri dan membuat viral di sosial media. Jadi di sosial media saya melakukan penjualan di offline, di online itu sangat sederhana seperti itu. Saya lakukan dengan konsisten. Paham? Dilakukan dengan konsisten. Pagi, siang, sore, seperti minum obat. Oke? Minum obat itu kan pagi, siang, sore. Kita upload packingan itu juga sama, kita lakukan dengan konsisten, pagi, siang, sore, kita lakukan. Paginya COD misalnya, COD kan bawa tas kresek diisi produk pasta gigi atau apa, misalnya kita mau belanja ke warung, tinggal foto aja, cekrek, alhamdulillah terima kasih ibu siapa pemilik warungnya atas orderan krim wajah hari ini, upload. Siang nih kita tadi kan
sudah membuat kardus packingan foto, upload, sorene ganti posisi lagi, foto, upload. Pertanyaan saya, apakah orang-orang di sosial media online itu tahu jika teman-teman itu berbohong? Misalnya berbohong ya, tahu nggak? Jelas nggak bakalan tahu. Itulah kelebihan kita membuat personal branding diri kita sendiri supaya penjualan produk kita itu larisnya kebangetan. Nih, sederhana lagi. Ketika teman-teman misalnya posisi sekarang ini kan sudah jam 11 ya, sudah jam 11. Kan lapar. Misalnya tak kasih uang 100.000. Nah, teman-teman keluar di alun-alun. Di alun-alun itu ternyata ada penjual tongseng 5 misalnya, ada penjual tongseng 5 yang berjajar-jajar. Tapi dari penjual tongseng 5 ini hanya ada satu yang larisnya kebangetan, yang keempat ini hanya sepi. Ya yang beli itu ada, tapi tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama ini larisnya kebangetan. Nah, dari sini teman-teman ingin membeli ke satu yang rame atau ingin membeli ke 4 yang sepi. Kalau saya pribadi, saya orang baru ya kan. Jelas saya menginginkan yang poin yang pertama. Kenapa? Karena ini rame. Kalau yang rame itu dilihat dari tempatnya itu pasti bersih, dari masakannya itu jelas enak. Tapi kalau yang sepi ini kan tanda tanya. Benar apa enggak? Sama halnya ketika kita melakukan penjualan di bisnis online. Kalau kita hanya upload produknya, upload packingannya Senin Kemis, ya hasilnya juga Senin Kemis. Tapi jika kita lakukan sehari 3 kali resep dokter tadi, maka hasilnya juga akan rame, penjualan kita juga akan rame. Dilakukan, silahkan lakukan dengan konsisten. Paham? Paham belum? Kalau belum paham, sambil teman-teman paham, tak tinggal ngopi ya. Maaf, kalau saya kebanyakan ngopi. Oke? Lanjut. Itu tadi secara online ya, secara online. Kemudian secara sekarang yang kedua itu kita membranding diri kita sendiri secara offline. Kita membranding diri kita sendiri dengan cara offline yaitu sangat sederhana sekali. Teman-teman ingin menjual produk kosmetik. Ya. Saya mencontohkan kosmetik. Jika teman-teman ingin menjual produk kosmetik, yang pertama teman-teman harus memakai produknya dulu. Ini hukumnya wajib, memakai produk dulu. Ini wajib. Kenapa kita selalu dipaksa-paksa untuk memakai produk? Supaya kita tahu dulu produknya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita memakai yang kedua, penampilan kita itu harus rapi, penampilan kita harus rapi. Kenapa harus rapi? Misalnya teman-teman dari rumah terus ingin pergi ke rumah teman. Nah, kebetulan di rumah teman yang ingin kita datangi itu ada 5 orang misalnya, udah pada ngumpul di sana. Terus kita datang dari rumah. Kita membawa produk yang ingin kita tawarkan. Ya, produk yang ingin kita tawarkan. Teman-teman datang ke rumah teman. Itu ingat, kita sudah memakai produk dulu. Yang kedua itu penampilan harus rapi. Karena nggak mungkin kan, teman-teman
berpakaian ke rumah teman atau mau kemanapun, selagi teman-teman ingin menjual produk, itu harus berpakaian rapi. Ya nggak harus resmi, nggak, yang penting rapi, ya, yang penting rapi. Ketika teman-teman sudah memakai produk terus berpakaian rapi, pede nggak, percaya diri nggak? Jelas, itu sudah poin tersendiri, itu percaya dirinya sudah ada. Kan nggak mungkin misalnya kita pergi ke rumah teman ingin menawarkan produk terus kita pakai apa, kaos yang nggak ada lengannya, itu kan nggak mungkin, ya kan. Bagi orang perempuan yang hijab pasti dia pemakai hijab dan lain sebagainya, yang penting berpakaian rapi. Kemudian teman-teman berangkat datang ke rumahnya teman, idik, sampailah di rumahnya teman. Nah, begitu sampai di rumahnya teman, itu jangan langsung menawarkan produk, itu jangan, salah besar. Kalau baru datang langsung ngomongin produk, itu salah besar. Begitu datang, ya kan, begitu datang ngobrol nyantai-nyantai aja dulu. Jadi kita itu seorang penjual, kesannya jangan seperti orang penjual. Jadi slow, santai. Kita ngobrol dulu, ngobrol perlahan, ya kan? Ngobrol perlahan, setelah ngobrol, obrolan tersebut itu kita arahkan. Karena di situ yang tadi orangnya perempuan semua, maka kita arahkan. Kalau kita arahkan ke produk yang ingin kita jual, maka di situ langsung dibidik. Teman-teman tugasnya apa? Cerita aja. Disinggung, misalnya kan tadi udah ngobrol, obrolannya itu dibuat enak. Misalnya ngobrolin masalah wajah. Teman-teman ngikut aja dulu. Kita ngikut sesuai yang diinginkan orang lain. Kan? Kita ngikut, kita nimbrung di situ. Nah, saya yakin di situ dari kelima orang yang datang tadi, kan dia akan bercerita sendiri-sendiri. Wajah saya ini timbul jerawat. Wajah saya ini seperti ini. Nah, kalau ini sudah cerita semua, tinggal teman-teman cerita aja. Alhamdulillah, wajah saya sekarang bersih loh, glowing loh. Nah, dengan cara seperti itu teman-temannya yang 5 tadi kan penasaran, loh, wajah kamu kok bersih sendiri, kamu pakai apa? Nah, kan tinggal diceritakan. Tinggal cerita. Setelah cerita semua, saya yakin pasti teman-teman tadi yang memiliki masalah tadi kan tertarik dengan hasil cerita yang kita ceritakan. Kenapa tertarik? Nah, karena ini sudah membuktikan, diri kita sendiri sudah membuktikan, kita berbicara berdasarkan bukti, berdasarkan fakta yang ada. Kuncinya di situ. Jadi kita ini sebagai seorang penjual kesannya tidak seperti orang menjual. Slow. Paham? Oke, saya lanjut lagi. Itu teknik menjual ya. Nah, itu kan tunjukkan buktinya. Terus supaya teman-teman jago closing, gimana caranya? Ada yang tahu? Supaya teman-teman jago closing. Ini saya sederhana ya. Contoh closing yang benar. Jadi saya menyebutkan kata-kata ya. Contoh closing yang menghadapi penjualan di online ataupun di offline. Nih, ibu mau ambil 1 atau 2. Ini cara yang benar.
Kemudian cara yang salah itu ibu mau beli atau tidak. Jelas, kalau kita memberikan informasi ibu ingin membeli atau tidak, jelas dia bilang tidak. Tapi kalau kita menawarkan ibu mau ambil satu atau dua, orang tersebut kan memilih. Sama-sama memilih, ya kita tawarkan contoh yang ibu ingin membeli satu atau dua. Maka dia ingin membeli dua. Tapi kalau kita menawarkan ibu ingin membeli ingin membeli atau tidak, jelas dia bilangnya tidak. Maka berhati-hatilah closingan. Soalnya ini sangat rawan sekali, sangat riskan sekali. Momentum titiknya itu di closingan ini tadi. Personal branding ya kan, personal branding teman-teman semua sudah bagus. Sudah dahsyat personal brandingnya. Dari kedahsyatan personal branding teman-teman yang dilakukan dari offline tadi, kemudian dikolaborasikan di online untuk membranding di online, sehingga di online di Facebook lah. Di Facebook itu banyak sekali orang yang penasaran dengan kita. Kan banyak orang yang tanya, yang japri, baik itu WA, baik itu telepon ataupun messenger, banyak sekali yang bertanya. Nah, kalau sudah pada bertanya, kunci yang terakhir yaitu cara closingnya. Maka dalam hal closing ini teman-teman harus berhati-hati dalam berbicara. Sekali berbicara, maka orang tersebut langsung bergabung kepada kita. Itu wajib. Karena sama-sama kita berbicara loh, sama-sama kita ngomong, lebih baik sekali ngomong langsung closing. Jangan sekali ngomong orangnya nggak beli, itu jangan. Ini nggak jangan sampai kita menemukan seperti itu. Jadi sekali ngomong kita closing. Caranya ngomong gimana? Misalnya kita menawarkan sebuah penawaran ya, misalnya memberikan sebuah penawaran. Ada dua hal penawaran. Saya mencontohkan penawaran yang benar dan penawaran yang salah. Penawaran yang benar yaitu gimana caranya? Caranya begini. Ibu jadi ingin membeli satu paket atau dua paket. Ini penawarannya. Ingin membeli satu atau dua. Kalau dia beli satu, kita closing, beli dua, alhamdulillah, ya kan? Jadi sama-sama closing. Ini cara yang benar. Kemudian cara yang kedua, ibu jadi beli atau tidak. Maka jelas dia bilang tidak. Maka berhati-hatilah dalam kita melakukan sebuah closing. Baik itu closing produk ataupun closing distributor baru. Maka berhati-hatilah. Dalam hal closing, teman-teman ingat selalu upgrade. Misalnya kemarin melakukan sebuah kesalahan. Saya kemarin kok belum closing itu karena apa? Silahkan introspeksi diri. Saya pun sering melakukan introspeksi diri. Kenapa ya? Kemarin ini kok nggak closing? Saya tak pikir, terus tak pelajari. Kemarin saya ngobrolnya itu gimana. Kok sampai nggak closing? Nah, setelah saya introspeksi diri seperti itu, maka kita menemukan titik kesalahan yang kita obrolkan tadi. Setelah kita menemukan titik kesalahan, baru kita perbaiki. Maka jangan sampai mengulangi hal yang salah seperti kemarin. Paham? Oke, saya lanjut. Saya lanjut ya. Nah, di sini teman-teman semua silahkan mempraktekkan. Baik itu yang saya utarakan dari tadi, dari offline itu dikolaborasikan ke online. Kalau di online itu saya tidak melakukan banyak sekali pakai SEO. SEO itu saya enggak. SEO-nya hanya membuat personal branding diri kita sendiri.
Itu yang saya lakukan. Teman-teman mau bilang jadul, cara kuno, cara apalah, silahkan. Tapi ini real nyata. Real nyata yang saya lakukan dengan saya melakukan cara jadul. Itu hasilnya itu sangat luar biasa sekali. Ya. Dari offline tadi, teman-teman melakukan penjualan secara offline, terus menginformasikan bisnis secara offline, ini dibuat dokumentasi. Setelah dokumentasi semua di HP teman, semua dokumennya itu jelas, ya kan, dokumennya ada semua. Silahkan teman-teman semua upload di sosial media. Sosial media mana? Buat viral sosmed di WA Story. Kemudian buat viral sosmed di Instagram. Buat viral sosmed di Facebook. Buat viral sosmed di fanpage atau halaman. Maka ini dilakukan secara konsisten dan serius. Oke? Nah, jika teman-teman semua ingin segera sukses dalam hal melakukan bisnis NASA ini, maka teman-teman semua harus memiliki pemikiran atau memiliki sifat pengusaha, karakter pengusaha. Jadi pengusaha, karena kita bergabung di bisnis NASA ini, kita kan sudah menjadi pengusaha, ya kan? Sudah tidak menjadi pekerja, itu kan enggak. Usaha di bisnis NASA ini yaitu usaha diri kita sendiri, maka kita dibilangnya pengusaha. Syarat menjadi pengusaha kita harus memiliki pemikiran yaitu faktor kali, dan berbisnis dengan sistem yang memiliki faktor kali. Walaupun kita udah jago jualan, kita sudah jago dalam hal berjualan, kita tidak memiliki pemikiran faktor kali, maka seumur hidup kita tetap akan menjadi sales. Teknik menjual yang sudah kita kuasai, kita praktekkan. Setelah kita praktekkan, kita duplikasikan. Tugas kita apa? Mempelajari, dipraktekkan, langsung diduplikasikan. Menduplikasikan semakin banyak, semakin dahsyat. Seperti kemarin malam Jumat, guru besar kita Bapak Munir Hadi Murtana mengajarkan kepada kita semua, selalu mengingatkan kepada kita semua, ingat pola 139. Berarti kita mengajari kepada mitra-mitra kita, semakin jaringan kita semakin besar, faktor kalinya itu juga semakin besar. Maka cara-cara yang kita miliki atau cara-cara yang kita punya, ini jangan disimpan sendiri, kita praktekkan sendiri, itu jangan. Malah justru kita belajar, upgrade, caranya seperti ini kamu melakukan. Tugas kita apa? Ngajari dan ngajari. Diajarkannya kepada siapa? Kepada semua mitra-mitra kita. Itu yang paling penting. Karena kita harus memiliki pemikiran faktor kali. Kenapa kita memiliki pemikiran faktor kali? Karena balik lagi ke step awal tadi, di bisnis NASA itu penghasilan ada 3. Aktif income, pasif income, dan masif income. Supaya penghasilan yang ketiga ini tadi tercover semua, terchecklist semua, maka teman-teman jangan melakukan sendirian. Ilmu yang teman-teman dapatkan itu jangan dipendam sendiri, tapi disalurkan, ditularkan kepada downline-downline-nya. Itu silahkan dipraktekkannya. Semakin banyak memiliki jaringan pemasaran di bawah teman-teman semua, maka teman-teman semua itu akan mendapatkan penghasilan 3 tadi. Kalau dilakukan sendiri,
maka teman-teman seumur hidup itu tetap menjadi sales, maka hanya mendapatkan penghasilan aktif. Jika ingin mendapatkan penghasilan pasif, cara yang sudah teman-teman miliki, duplikasikan sebanyak mungkin, diduplikasikan. Ketika penduplikasinya semakin banyak, maka penghasilan pasif income ini akan tercover, terchecklist. Paham? Nah, ini untuk membranding, ini saya lanjutkan sebentar lagi ya, paling sekitar 15 menit lagi ya. Mohon izin minta waktunya sampai 15 menit lagi ya, saya selesaikan sampai di akhir. Ini sudah mau selesai kok. Nah, ini menjual dan merekrut, karena tadi kita syarat kita ingin menjadi pengusaha, kita harus memiliki pemikiran faktor kali, maka kita harus melakukan. Caranya bagaimana? Menjual dan merekrut bisa kita lakukan dengan dua media, online dan offline. Online kita membuat personal selling, penjualan massal. Oke. Cara offline-nya gimana supaya kita memiliki memiliki rekrutan di offline. Cara yang saya lakukan sebelum pandemi kemarin ya, sebelum pandemi COVID-19 ini saya lakukan, saya membuat proposal. Proposal ini nanti ada di slide materi pada hari ini kan sudah terupload ya, nanti silakan teman-teman download. Di situ ada contoh proposal. Contoh proposal ini nanti silakan di print. Nah, teman-teman semua silakan membuat proposal. Proposal ini ditujukan kepada apa? Nggak usah banyak-banyak sih. Misalnya kita ingin presentasi, baik itu presentasi masalah produk ataupun presentasi masalah bisnis, silakan teman-teman membuat proposal. Kalau kita membuat proposal, itu kesan yang pertama itu resmi. Yang kedua itu serius. Beda kalau kita hanya ngomong lesan saja. Orang itu punya pemikiran masing-masing. Agar orang tidak memiliki pemikiran masing-masing, maka silakan teman-teman membuat proposal. Proposal ini dibagikan, misalnya hari ini teman-teman mau presentasi ke desa A. Di desa A ini sudah tak sebar 10 proposal, 10 undangan ya, 10 undangan. Nah, teman-teman ingin mempresentasikan masalah bisnis, tinggal diajari, dikupas semua, potensi bisnisnya itu dikupas semua. Nah, dikupas semua, maka teman-teman berbicara yakin semua orang 10 yang diundang itu sangat yakin kepada teman-teman. Nah, contoh proposalnya sudah ada di PPT-nya, nanti teman-teman download terus dipraktekkan. Oke. Nah, strategi menjual atau berburu prospek tujuannya yaitu yang pertama kita menjual produk, itu bisa. Yang kedua, kita prospecting menambahkan daftar nama. Yang ketiga, perekrutan member atau distributor. Nah, ketiga-tiganya ini dilakukan semua. Menjual produk, prospecting atau menambah daftar nama, terus merekrut menjadi distributor. Itu strategi dalam hal prospecting. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungan kita berburu prospek yaitu menembus prospek yang tidak dikenal jadi kenal. Yang sebelumnya kita tidak kenal sama sekali, bisa kita jadi kenal. Itu ya poin yang pertama. Poin yang kedua, rata-rata HK. HK itu rata-rata jalan. HK itu kan selisih harga ya, dari harga distributor ke harga konsumen. Maka keuntungan itu berjalan. Tinggal keuntungan teman-teman misalnya mentargetkan hari ini
saya ingin mendapatkan penghasilan Rp500.000 per hari, maka selisih harganya berjalan. Terus yang ketiga, tingkat closingnya sangat tinggi. Yang keempat, dari penjualan produk yang kita jual tadi, produk yang kita jual selain kita mendapat harga, maka di situ ada nilai bisnisnya. Nilai bisnisnya dari mana? Setiap produk itu ada poin PV. Itu yang dinamakan nilai bisnis. Maka nilai bisnis itu masuknya kepada siapa? Kepada kita. Yang keempat, rekrutmen. Kita dalam hal merekrut, menjadikan target prospek tadi supaya menjadi distributor itu sangat besar. Yang keenam, perkembangan bisnis jadi terkontrol dan terukur. Yang ketujuh, bisnis yang Anda itu punya speed atau kecepatan yang terukur, untungnya besar. Coba sekarang dibayangkan, jika teman-teman semua memiliki 3 distributor di bawah teman-teman, dan ketiga-tiganya ini melakukan hal yang sama seperti yang teman-teman lakukan, maka pertumbuhan jaringan teman-teman itu sangat melesat. Saya yakin sangat cepat sekali dalam hal pertumbuhan jaringan tersebut. Maka cara ini harus dilakukan. Potensi berburu prospek. Tadi saya bilang, silakan teman-teman membuat proposal. Ya. 1 proposal sama dengan 10 prospek. Jika 10 proposal itu sama dengan 100 prospek, Anda akan mendapatkan 50% itu mengalami penolakan. 30% dia membeli produk yang kita tawarkan. 20% bergabung di bisnisnya. Ini kita akan menemukan seperti itu. Oke. Nah, ini yang terpenting. Setelah kita berburu prospek, baik itu secara online ataupun secara offline, dia kan sudah bergabung ke grup kita ya. Tugas kita ngapa? Membina jaringan distributor baru. Cara pembinaannya gimana? Kita membuat pelatihan, presentasi. Itu kita harus rutin ya. Home sharing itu harus rutin. Setiap 1 minggu sekali atau paling lama itu setengah bulan sekali. Home sharing bisa kita lakukan secara online ataupun secara offline. Nah, di home sharing itu dikupas semua, kita ajarkan semua. Terus yang kedua, kenalkan dengan upline-nya. Ketika teman-teman semua mendapatkan distributor baru, silahkan dikenalkan dengan upline-nya. Kenalkan dengan jalur sponsorasinya itu dikenalkan. Jangan malah diam saja, itu jangan, harus dikenalkan. Yang ketiga, ajari marketing plan dan 8 langkah sukses. Jadi marketing plan-nya itu diajari, terus menjalankan 8 langkah sukses itu juga harus diajari. Ini tugas teman-teman semua. Terus yang keempat, ajari dia berbelanja di stokis. Gini loh, Bunda, cara berbelanjanya di stokis itu prosesnya seperti ini atau caranya seperti ini. Nah, itu juga diajari. Kenapa kita harus mengajari? Supaya distributor tersebut dia tahu polanya, caranya dia juga tahu. Paham? Yang terakhir, action. Lakukan terus-menerus, tes dan ukur hasilnya, perbaiki rencana dan tindakan yang salah, ulangi serta tingkatkan tindakan yang membawa hasil. Praktekkan lagi, dan praktekkan terus. Ya. Dipraktekkan, dan dipraktekkan terus. Paham?
melakukan penjualan di online, ya, itu dibuat personal branding yang dahsyat. Membuat personal branding yang dahsyat. Paham? Personal branding itu dibuat atau diciptakan dari mana? Dari kegiatan kita di offline-nya. Kegiatan kita di offline itu untuk membranding kita di online. Di online yang saya praktekkan, ini saya tambahan sedikit. Di online-nya saya membranding ini besar-besaran di fanpage atau di halaman. Di halaman itu saya memiliki 10 halaman, minimal 10 halaman. 10 halaman ini silakan teman-teman buat. Ini di branding sebagus mungkin. Misalnya teman-teman ingin melakukan penjualan di produk kosmetik. Ini produk kosmetiknya sendiri. Produk herbalnya sendiri. Terus produk produk pertanian sendiri. Menginformasikan tentang bisnis ini sendiri. Nah, dari kelima fanpage ini dibuat personal branding yang bagus. Kenapa saya memilih fanpage? Karena fanpage ini jangkauannya lebih besar ketimbang Facebook. Kalau Facebook itu kan kapasitasnya hanya 5.000 orang, tapi kalau fanpage ini itu sangat besar, nggak ada jumlahnya, lebih banyak. Paham? Ya. Program 1000 kali ditolak sama dengan teman-teman sukses. Pesan saya sebelum saya akhiri, karena ini sudah masuk ke materi terakhir ya. Pesan saya kepada teman-teman semua, baik dimanapun teman-teman berada, dari Sabang hingga Merauke, kunci sukses adalah 3M. Melihat, memahami, melaksanakan. Melihat itu kita melihat potensi yang ada, ya kan? Melihat itu kita melihat potensi yang ada. Memahami cara yang kita inginkan, cara baik itu penguasaan produk, penjualan dan lain sebagainya. Ini kita harus memahami caranya. Yang ketiga, kita harus melaksanakan. Ingat, 3M. Melihat, memahami, melaksanakan. Inilah kunci kesuksesan, teman-teman. Sekali lagi, ingat, 3M. Melihat, memahami, melaksanakan. Hidup kita itu pilihan. Silahkan teman-teman semua memilih, karena hidup itu pilihan. Jika ingin melakukan, silakan dilakukan. Jika tidak ingin melakukan, silakan. Karena hidup itu pilihan. Teman-teman setelah yang menentukan. Yang menentukan masa depan teman-teman semua. Ingin dibawa arahnya kemana. Ingin dibawa ke arah kesuksesan. Melalui bisnis saya ini. Semua jalur upline sponsori siap mensupport teman-teman semua. Siap mendukung teman-teman semua. Siap mendorong teman-teman semua, sampai mendampingi teman-teman semua, sampai menemukan titik kesuksesan teman-teman semua. Oke? Sebelum saya akhiri, saya tambah satu slide lagi, PR buat teman-teman semua. PR yang pertama, membuat proposal yang saya sebutkan tadi ya, itu dibuat dan dipraktekkan. Jadi proposal dibuat dan dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, teman-teman kan memiliki dokumentasi. Dokumentasi ini tadi, teman-teman membuat fanpage atau halaman minimal 5. Jadi PR-nya ada 2. Yang pertama, teman-teman membuat proposal. Yang kedua, membuat fanpage atau halaman minimal 5. Ya. Paham? PR-nya ada 2. Membuat proposal, terus membuat fanpage. Proposal ini sudah dibuat dan sudah dicetak.
dipraktekkan. Baik itu 5 orang atau 10 orang itu nggak masalah, dipraktekkan. Begitu teman-teman mempraktekkan, maka di situ teman-teman semua silahkan membuat dokumentasi. Dokumentasi inilah untuk apa? Personal branding. Personal branding di online. Personal branding diuploadnya di mana? Di fanpage yang sudah teman-teman buat tadi. Baik itu di fanpage yang dibuat tadi, ataupun di Facebook, ataupun di WA Story, itu nggak masalah. Yang penting diupload. Untuk apa? Untuk di online. Di online itu strateginya viral sosial media, viral sosmed, dan lakukan dengan konsisten. Buatlah personal branding yang dahsyat. Kuncinya hanya itu. Jadi tidak monoton hanya upload produk terus itu tidak. Tapi buatlah personal branding yang dahsyat. Paham? Sampai sini paham? Kalau sudah paham, saya minta maaf kepada teman-teman semua bila mana dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang enak didengarkan oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika sharing-sharing pada siang hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan langsung dipraktekkan dan langsung dilakukan. Bila mana tidak bermanfaat bagi teman-teman semua, anggap saja belum pernah ketemu dengan saya. Selamat siang buat teman-teman semua, semangat pagi, tetap semangat menjalankan aktivitas walaupun di masa pandemi seperti ini. Ingat, masa depan teman-teman semua kita yang menentukan. Masa depan kita sendiri yang menentukan. Mau dibawa kemana, kita sendiri yang menentukan. Hidup itu pilihan, maka jangan sampai salah menentukan langkah. Semangat pagi, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam dahsyat buat kita semua.